rekam. Assalamualaikum Pak Riyadi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Berjan. Alhamdulillah sehat. Pak Berjan kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Pak Riyadi. Oh ya Pak Riyadi, rencananya kan Pak Riyadi mau melakukan praktik coaching dengan model Tirta kepada Bu Siti. Kira-kira dari praktik coaching yang akan Pak Riyadi lakukan nanti, hal apa yang akan Pak Riyadi lakukan atau disiapkan, Pak? Oh iya Pak Berjan. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Terus harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coach hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya. Seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya. Sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi atau kemampuan yang dia miliki secara mandiri itu Pak. Baik Pak Riyadi, nanti dalam praktik coachingnya, Pak Riyadi dengan coachingnya Bu Siti, saya akan mengamati dan menilai Pak Riyadi menggunakan rubrik penilaian coaching. Oh iya Pak, ya Pak Jan, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Riyadi ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Ya Pak. Oke, terus gimana nih kompetensi coaching apa yang Pak Riyadi akan kembangkan? Coba Pak disampaikan Pak. Jadi kompetensi jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching kepada Bu Siti agar saya dapat mendorong coaching saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi Bu Siti gitu Pak. Jadi cenderung ke pertanyaan berbobot gitu Pak. Ya, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus ya Pak ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut Pak Riyadi secara lebih spesifik ya, kompetensi mana sih yang akan fokus dikembangkan oleh Pak? Dari ya Pak, saya ulang Pak. Iya. Saya ulang Pak, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut nih, secara lebih spesifik Pak, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Riyadi? Dan apa saja sih hal yang dilakukan Pak Riyadi untuk mengembangkan kompetensi tersebut, Pak? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi ya. Yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya yaitu saya. Yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching, dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya gitu Pak. Oh ya Pak, kira-kira nih apa nih indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Riyadi, Pak? Untuk indikatornya Pak ya, keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach saya menyelesaikan permasalahan yang berdasarkan
pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki orang. Coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coachnya dengan baik, tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya, gitu Pak. Baiklah Pak Riyadi, kalau begitu, kapan nih kegiatan coaching ini akan dilaksanakan Pak Riyadi? Jadi kebetulan hari ini Pak, sudah Hari. janjian sama coach saya. Jadi nanti Pak Berjan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui seperti coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach, Pak. Dengan senang hati Pak Riyadi, setelah saya mengamati percakapan Pak Riyadi dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan pencapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Pak Riyadi harapkan ya Pak ya. Kalau begitu monggo Pak Berjan bisa monggo Bu Siti ya bisa masuk ke ruangan sambil menunggu coach saya yang datang. Ya, silakan Pak. Saya mengamati Pak. Silakan Pak. Lakukan percakapan Bapak sama Koci. Juga silakan Bu Siti untuk masuk. Assalamualaikum Pak Riyadi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik Pak. Kebetulan sekali bisa bertemu dengan Bu Siti. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Apa gerangan ya Pak Riyadi? Apakah sangat penting seperti itu Pak ya? Baiklah kalau begitu mari ke ruangan Bapak saja biar ngobrolnya lebih enak Bu Siti. Ya Pak, mari kita ngobrol bersama sih Pak. Begini, sesuai pengamatan saya, Bu Siti ini kurang bersemangat untuk mengikuti pengembangan profesi guru. Kalau boleh tahu apa hambatannya Bu Siti? Begini Pak, bukannya saya kurang bersemangat gitu Pak ya, tapi sebenarnya itu saya itu ada masalah gitu loh Pak di rumah. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak selama ini. Oh begitu. Kalau begitu apa masalah yang Ibu hadapi dan apa yang Ibu inginkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau boleh tahu. Baik Pak Riyadi ya, sebenarnya itu saya malu Pak, ya, saya malu menceritakan persoalan pribadi saya itu Pak. Namun karena Pak Riyadi perhatian dengan saya ingin menyelesaikan masalah persoalan ini dengan baik dan tenang gitu Pak. Oh begitu. Kalau begitu apa masalah yang Ibu hadapi dan jangan khawatir Bu Siti. Baik Pak, terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya Pak. Masalahnya apa Bu Siti? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Sebenarnya saya itu ada masalah di rumah ya Pak Riyadi ya. Anak saya yang kecil itu kan baru masuk kelas 1 SD gitu loh Pak. Terus pengasuh anak saya itu sedang pulang kampung gitu Pak, menjenguk anaknya. Jadi saya itu gimana Pak ya, kesulitan lah dalam membagi waktu gitu Pak, membagi waktu antara di rumah sama di sekolah gitu loh Pak. Oh begitu. Apakah
ada hambatan lain yang Ibu Siti hadapi yang berhubungan dengan pembelajaran? Pembelajaran ya Pak ya. Sebenarnya apa Pak ya, saya itu tidak semangat mengikuti pelatihan itu Pak ya. Jadi kan ada kegiatan pelatihan pengembangan guru itu yang di sekolah itu yang apa ya Pak, saya itu kurang dapat mengikuti perkembangannya itu loh Pak, itu kan menggunakan teknologi, sedangkan saya itu kan untuk teknologi itu agak sulit gitu loh Pak. Oh begitu, ternyata Bu Siti ini tidak mau menyampaikan persoalan yang dihadapi. Saat ini kira-kira apa yang dapat Ibu Siti lakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan Bu Siti? Apa ya Pak, saya masih bingung Pak ini Pak ya. Jadi apa yang saya inginkan itu untuk ini saya juga masih bingung gitu loh Pak. Oh. Menurut Ibu, langkah apa yang dapat diambil untuk meningkat semangat belajar untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesi guru? Apa ya Pak, saya akan mencoba berusaha buat jadwal seperti itu Pak ya. Jadwal antara kegiatan di rumah dengan kegiatan pengembangan saya di sekolah begitu apa ya Pak. Dan mudah-mudahan saya bisa cepat mendapatkan penghasilan yang baru untuk anak saya begitu Pak. Oh, bagus Bu Siti. Saya yakin Bu Siti bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan di rumah dan kegiatan pengembangan profesi guru. Baik Pak, terima kasih Pak Riyadi. Kemudian, kira-kira apa yang Ibu Siti lakukan selanjutnya? Saya coba saya akan berkolaborasi gitu Pak ya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang paham IT begitu Pak ya. Luar biasa itu Bu, karena mau berusaha untuk meningkatkan keterampilan dalam penguasaan teknologi. Terima kasih Pak Riyadi atas dukungannya dan saya akan belajar lebih konsisten lagi begitu Pak. Amin. Saya akan selalu mendukung Bu Siti dalam kegiatan pengembangan diri. Terima kasih sekali lagi sama Pak Riyadi ini ya Pak ya. Terus kemudian komitmen apa yang dapat Ibu Siti lakukan selanjutnya? Ya Pak, saya mungkin akan lebih rajin lagi untuk datang mengikuti kegiatan-kegiatan program gitu Pak ya. Di sekolahan kita itu kan sekarang sering banget ada kegiatan-kegiatan program gitu Pak. Mungkin saya bisa mengikuti kegiatannya setiap minggu supaya keterampilan saya itu menggunakan IT itu lebih meningkat apa ya Pak. Mungkin saya juga bisa mengikuti kursus-kursus yang intinya untuk pengembangan kemampuan saya dalam bidang IT seperti itu Pak. Oh, bagus Bu Siti. Mau berkolaborasi dengan komunitas sekolah kita. Jadi memang harus seperti itu Bu Siti agar kita menjadi guru itu mampu berkembang, tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang ini. Terima kasih sekali Pak ya atas pencerahannya Pak Riyadi. Insya Allah mulai sekarang saya akan lebih bersemangat dalam mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri baik secara daring ataupun luring Pak ya. Mungkin saya juga akan
mulai menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan profesi saya dan saya lebih semangat lagi begitu Pak ya dalam mengikuti kegiatan supaya saya juga menjadi teladan untuk murid-murid saya di kelas saya seperti itu Pak. Sama-sama Bu Siti, saya yakin pasti Bu Siti bisa membagi waktu sebaik mungkin. Nah, jadi dari kegiatan di rumah dengan kegiatan di sekolah, Ibu Siti sudah bisa meluangkan untuk mengembangkan daripada diri kita menjadi seorang guru gitu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak atas pencerahan Bapak. Saya permisi Pak Riyadi. Assalamualaikum. Silakan Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Riyadi? Tadi Pak Riyadi sudah melaksanakan coaching dengan coaching Bu Siti. Bagaimana Pak Riyadi hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak Ferzan. Coach saya sudah menemukan atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi permasalahan yang dihadapinya kan berkaitan dengan apa ya? Oh, tadi kalau ya. Alhamdulillah kalau begitu langsung saja kita bahas ya Pak Riyadi. Dari analisis dari apa yang sudah Pak Riyadi laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian ya pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Riyadi tadi sampaikan pada awal kita melakukan dialog pra observasi ya Pak ya. Apa yang sudah Pak Riyadi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari tujuan atau indikator yang sudah Pak Riyadi sebutkan tadi pada proses pra observasi? Baik Pak Ferzan. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tadi. Itu saya sudah fokus dalam pemecahan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach saya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coaching gitu. Baik Pak Riyadi, memang tadi saya lihat Pak Riyadi itu sudah hadir ya secara penuh dengan coachingnya Bu Siti, di mana juga Bu Siti sudah mengungkapkan secara legah lah mengungkapkan permasalahannya, dia kurang cakap lah dalam IT sehingga dia mengundang minta bantu rekan sejawat yang ahli IT. Nah, Pak Riyadi juga sudah mendengarkan secara aktif ya pembicaraan coaching tadi dari Bu Siti ya. Dan sekaligus tadi Pak Riyadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya yaitu adalah Bu Siti. Jadi Pak Riyadi itu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus Pak. Jadi saya perhatikan tadi kan sepertinya Pak Riyadi sudah sangat mendengarkan secara aktif apa menjadi keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh Bu Siti. Jadi sudah sangat bagus Pak pelaksanaan coachingnya Pak. Terima kasih Pak Ferzan. Udah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Pak Riyadi. Nah, setelah kegiatan tadi nih, kira-kira rencana yang akan dilakukan oleh Pak Riyadi nih ke depannya, kompetensi coaching mana sih yang ingin lebih dikembangkan lagi Pak Riyadi? Ya setelah melakukan rencana tadi Pak ya, setelah melakukan kegiatan coaching tadi Pak, rencananya apa nih Pak ke depannya, kompetensinya? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya gitu Pak. Nah, berarti tadi Pak Riyadi
akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya sehingga coachnya bisa terdorong ya Pak ya, menemukan ide dan solusi atas permasalahannya. Terus ini selanjutnya apa nih langkah-langkah untuk mengembangkan kompetensi coachingnya itu, khususnya kompetensi yang memberi pertanyaan berbobot seperti apa nih Pak Riyadi? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini, saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktek coaching gitu Pak. Oh, berarti langkah-langkah yang Pak Riyadi yang pertama-tama itu akan melakukan refleksi diri ya Pak ya, untuk mengetahui misalnya kekurangan apa yang ada pada diri yang harus diperbaiki ketika melakukan coaching. Wah, bagus sekali tuh Pak ya. Kemudian selanjutnya Bapak akan melakukan hasil refleksi ini mencari referensi ya Pak ya. Bagaimana cara melakukan coaching yang baik, cara memberikan pertanyaan berbobot. Nanti ke depannya Pak Riyadi akan belajar public speaking. Wah, bagus sekali nih Pak. Karena memang public speaking sangat dibutuhkan nih Pak, kita sebagai coach. Jadi kita bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching. Jadi Pak Riyadi ini akan mencari referensi dulu intinya Pak ya, terus belajar speaking, public speaking, terus belajar dari pengalaman coaching orang lain. Nih, berarti kemudian nih kira-kira kapan nih akan melaksanakan rencana ini Pak? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya. Mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya gitu Pak. Oh, berarti melaksanakan rencana secepatnya ya Pak ya, mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya. Berarti referensi di Google itu memang banyak sekali Pak yang kita bisa dapat dari Google, bisa mencari pengetahuan-pengetahuan yang bisa mendukung kita sebagai coach dan bisa membantu teman kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan YouTube juga, dan media-media lain selain YouTube juga bisa Pak ya, bisa dari aplikasi-aplikasi, dari website atau dari dari artikel-artikel. Nah, itu berarti kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking begitu ada Oke, berarti bagus sekali Pak rencananya, langkah-langkahnya. Mudah-mudahan ini Pak ya, praktek coaching yang dilakukan Pak Riyadi ke depan ini semakin lebih baik, karena dengan cara langkah-langkah yang dikembangkan kompetensi coaching yang akan dilakukan Pak Riyadi ini sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan bisa dilakukan Pak Riyadi ke depannya akan semakin lebih baik ini Pak ya. Amin Pak, terima kasih Pak Ferjan sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Semoga apa yang memang Pak Ferjan berikan atau Pak Ferjan amati dari kegiatan saya itu bisa membuka ataupun mendorong saya menjadi coach yang lebih baik. Ya Pak, sedikit saya ulas Pak, tadi ada sesuatu yang mungkin yang ingin saya sampaikan ke Pak Riyadi, bahwa memang di dalam mengembangkan kompetensi ini, memang kita perlu memahami permasalahannya, termasuk si coach itu sendiri Pak Riyadi. Jadi kita lebih fokus ke coach itu sendiri, bukan dari topik permasalahannya. Jadi kita juga banyak belajar bagaimana memahami si coachnya, agar kita bisa memahami juga permasalahannya. Karena dengan mengetahui psikologis, kejiwaannya, dengan mengetahui bagaimana cara penyampaian permasalahannya, apa yang bisa dilakukan oleh coach dengan potensi yang dia miliki, sehingga bisa coach itu bisa
mendapatkan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, termasuk Pak Riyadi juga tadi sudah sangat bagus sekali Pak Riyadi sudah mengembangkan kompetensi dengan cara Pak Riyadi melakukan langkah-langkah apa tadi Pak ya, langkah-langkah untuk memperbaiki diri dengan cara refleksi diri, ya kan Pak, terus melakukan coaching, kemudian dari apa hasil refleksi ini Bapak mencari referensi agar memberikan pertanyaan yang berbobot ke depannya. Terus nanti Bapak akan belajar dari orang lain untuk melakukan praktik coaching, termasuk dari tadi Pak Riyadi mencari referensi dulu ya Pak ya. Terus belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Itu semua langkah-langkah mudah-mudahan praktik coaching yang dilakukan Pak Riyadi itu kedepannya akan semakin lebih baik. Dan sama-sama Pak Riyadi, saya sangat senang dengan percakapan yang dilakukan oleh Pak Riyadi berdasarkan hasil pengamatan saya sangat berjalan dengan baik. Saya kira ya cukup Pak Riyadi. Mohon nanti kepada coach dan juga kepada coach untuk menyampaikan hasil refleksinya apa nih Pak? Bisa disampaikan nggak Pak Riyadi sebagai coach dan nanti umpan balik dari coach yang merasakan lega atau gimana? Bisa bacakan Pak? Sekian dari saya sekian dari saya sebagai pengamat sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya tolong dibacakan Pak refleksinya. Hasil refleksi coba ya. Nah, jadi refleksi dari melaksanakan coaching ini kepada Bu Siti. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presis kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan, jadi dari pertanyaan pertama, bahwasanya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang sudah berjalan adalah kemitraan antara coach dan coach. Percakapan berjalan dengan baik, coach cukup terbuka untuk membagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri guru. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh agar present hadir penuh? Sebetulnya coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan yang nanti akan dilakukan kemudian saat kegiatan coaching, di mana coach yang mencatat hal-hal yang penting apa yang disampaikan oleh coach atau guru tersebut. Pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih coaching dan refleksi apa yang benar. Dan untuk umpan baliknya dari coach, saya persilakan Bu Siti. Baiklah, umpan balik saya sebagai seorang coaching. Awalnya sebelum diobservasi tadi, sebelum kita melakukan sesi coaching, saya itu bingung Mbak ya, bingung dan khawatir bagaimana cara saya menjelaskan begitu Pak. Namun seiring berjalannya waktu setelah di coaching itu saya menjadi senang karena saya bisa mengungkapkan yang menjadi
permasalahan saya selama ini begitu Pak. Mungkin itu saja Pak. Itu saja Pak Firsan untuk refleksinya gitu. Terima Pak Firsan. kasih. Terima kasih atas pembacaan refleksinya, apa yang hasil refleksi yang dilakukan oleh coach. Tadi Pak Muhammad Riyadi selaku coach sudah menyampaikan bahwa diskusi atau percakapan dialog itu sudah berjalan berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Lebih paham praktik coaching dengan alur Tirta. Kemudian komunikasi sudah berjalan dua arah antara coach dan coachee. Jadi lahirlah solusi yang diperoleh dari pembelajaran, yaitu tadi dengan belajar pengetahuan tentang IT, melakukan istilahnya dengan yang ahli IT, dengan melalui komunitas belajar tadi kan. Terus aspek yang perlu diperbaiki, tadi coach harus memahami lagi mengenai alur Tirta kan, sehingga proses coaching berjalan lebih jelas. Itu yang disampaikan Pak Riyadi. Terus Pak Riyadi sudah hadir sudah hadir sebelumnya selama coaching, artinya sudah menjaga mental dan fisik dari Pak Riyadi. Itu bagus sekali Pak Riyadi, apa yang dihasilkan dari refleksi dari Pak Riyadi. Kemudian dari umpan balik dari coaching yang dirasakan sangat lega. Ya sangat lega, awalnya merasa canggung, kaku, akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan dihadapi. Jadi ada semacam perasaan lega, perasaan senang yang awalnya tadi bingung untuk mencari solusi apa yang harus diatasi gitu ya. Jadi harapannya saya sebagai pengamat atau observer bahwa percakapan yang dilakukan oleh Pak Riyadi, Muhammad Riyadi dan Bus baik apa yang dilakukan karena kita melalui praobservasi langkah-langkah apa saja, rencana apa saja yang dilakukan berdasarkan pengamatan yang saya lakukan sudah berjalan dengan baik dan sangat berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh coachee, dan coach sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee bisa menemukan permasalahannya sendiri, dan coach sudah menjalankan sebagai coach dan berjalan dengan baik. Saya kira cukup mungkin dialog kita hari ini. Saya sebagai pengamat, observer, dan Muhammad Riyadi sebagai coach dan Bu Siti sebagai coachee. Sekian mungkin percakapan kita akhiri. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin saya minta maaf dan kepada Allah mengampun. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.